Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi terkait dengan linguistik. Salah satunya adalah linguistik forensik, kedudukan bahasa dalam bidang hukum. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Hasbia Kunti Taqiyah, Weni Safira Az-Zahra, dan Deviani Ayu Suranto. Pengertian linguistik forensik. McMenamin mendefinisikan bahwa linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Kushartanti dan kawan-kawan sendiri menjelaskan bahwa linguistik forensik adalah salah satu cabang linguistik terapan yang sangat berkaitan dengan hukum. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Adapun menurut Olson sendiri, linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Jika diperinci lebih jauh, perhatian utama dari linguistik forensik adalah yang pertama, bahasa dari dokumen legal. Yang kedua, bahasa dari polisi dan penegak hukum. Yang ketiga, interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum. Yang keempat, interaksi dalam ruang sidang. Yang kelima, bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan. Yang keenam, kepengarangan dan plagiarisme, serta fonetik forensik dan identifikasi penutur. Sejarah linguistik forensik. Perkembangan awal linguistik forensik ditandai dengan kesadaran akan pentingnya faktor linguistik dalam penyelidikan polisi. Linguistik forensik pertama kali dikembangkan di Inggris. Istilah linguistik forensik pertama kali disebutkan pada tahun 1968 dalam analisis laporan polisi oleh James Farvick mengenai pernyataan yang dibuat oleh Timothy John Evans. Di Amerika Serikat, pekerjaan forensik mulai sedikit berbeda, tetapi juga menyangkut hak-hak individu yang berkaitan dengan proses interogasi. Pada tahun-tahun sejak forensik linguistik mulai membangun dirinya sebagai disiplin ilmu sendiri, ruang lingkupnya telah berkembang jauh. Dari permulaannya sebagai sarana mempertanyakan saksi dan terdakwa laporan, kini telah berkembang menjadi beberapa bagian. Antara lain, seorang ahli bahasa telah dipanggil untuk memberikan bukti dalam berbagai jenis kasus. Manfaat linguistik forensik. Subiantoro menguraikan beberapa manfaat linguistik forensik bagi kehidupan praktis. Yang pertama, menurut Olson, manfaat linguistik forensik dalam proses hukum dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap investigasi, tahap percobaan, dan tahap banding. Pada tahap investigasi, semua informasi dikumpulkan sebagai acuan bukti saat di pengadilan, namun tidak semua informasi dapat dijadikan sebagai bukti. Kemudian pada tahap ini digunakan untuk mengatur model wawancara dan interogasi. Selanjutnya, peran linguistik forensik pada tahap percobaan ialah sebagai cara lain dalam mengungkapkan barang bukti dengan siasah kebahasaan. Kemudian pada tahap banding, pemberian nasihat hukum dalam penganalisisan kebahasaan menjadi tugas linguistik forensik. Yang kedua, dalam proses pengajaran linguistik forensik, telaah kebahasaan dan hukum menjadi peran linguistik forensik yang erat hubungannya dengan ilmu dasar linguistik, dengan harapan bahwa melalui pengajaran linguistik forensik akan lahir ahli bahasa yang menguasai teori saat penyelidikan hukum. Kemudian yang ketiga, selain itu, linguistik forensik berperan dalam membuka peluang pekerjaan bagi para ahli hukum dan ahli bahasa
yang akan sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan ketiga manfaat linguistik forensik tersebut, maka peluang kemajuan penggunaan teori linguistik forensik akan sangat besar dan berkembang, sebab masalah-masalah yang muncul dewasa ini berasal dari bahasa, baik itu secara lisan maupun tulisan, baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata. Perkembangan linguistik forensik dalam bidang hukum. Awal perkembangan linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Bidang kajiannya meliputi bahasa dari dokumen legal, bahasa polisi, dan penegak hukum, interaksi di persidangan, bukti-bukti linguistik, linguis sebagai saksi ahli, kepengarangan dan plagiarisme, serta identifikasi penutur. Selain dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian kasus hukum, linguistik forensik juga digunakan dalam upaya kontra terorisme dan intelijen. Perkembangan yang terjadi menyebabkan linguistik forensik semakin dinamis, sehingga diperlukan pengembangan kajian bukan hanya sebagai sebuah disiplin ilmu, tetapi juga sebagai bidang profesi ahli bahasa. Pemanfaatan aspek linguistik dalam linguistik forensik. Yang pertama ada fonetik dan fonologi forensik. Fonetik sendiri yaitu salah satu cabang ilmu linguistik yang menyelidiki produksi, transmisi, dan penerimaan bunyi-bunyi bahasa. Penggunaan fonetik dalam linguistik forensik berkaitan dengan pengenalan suara penutur yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Alat yang biasa digunakan dalam fonetik forensik adalah spektograf. Kemudian yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari proses perubahan kata. Dalam kajian linguistik forensik sendiri, morfologi digunakan untuk menguji kesesuaian proses morfologi kata dalam produk hukum dengan kaidah gramatika agar tidak menimbulkan kesalahpahaman makna dan untuk menganalisis identitas seseorang dengan mengkaji gaya bahasanya ditinjau dari kecenderungannya dalam menggunakan morfem tertentu. Selanjutnya adalah sintaksis. Sintaksis sendiri merupakan cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Pemanfaatan sintaksis dalam linguistik forensik digunakan untuk menganalisis kesesuaian kalimat dalam bahasa produk hukum dengan kaidah gramatikal, mengidentifikasi pengarang asli sebuah karya, menganalisis transitivitas dalam analisis wacana krisis, dan menyederhanakan kalimat-kalimat kompleks dalam produk hukum sehingga mudah dipahami. Kemudian ada pragmatik dan sosiopragmatik. Sosiopragmatik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa. Sosiopragmatik merupakan pengembangan dari ilmu pragmatik. Sosiopragmatik memperhatikan dua unsur pokok, yaitu linguistik untuk aspek kebahasaan dan sosiologi untuk aspek sosial. Dalam kajian linguistik forensik sendiri, pragmatik digunakan untuk menganalisis wacana lisan seperti percakapan antar pelaku dalam suatu perkara, percakapan dalam proses penyidikan, percakapan dalam proses persidangan, maupun wacana tertulis seperti teks media sosial yang berpotensi menimbulkan tindakan hukum. Selanjutnya adalah semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna ungkapan atau arti kata suatu wicara. Dalam kajian linguistik forensik sendiri, ilmu semantik digunakan dalam menganalisis makna dalam produk hukum untuk menyelidiki ketaksaan makna yang dapat menimbulkan multitafsir. Menganalisis makna dari sebuah wacana yang memiliki makna literal maupun makna kiasan yang menyiratkan maksud-maksud tertentu. Kemudian, gaya bahasa forensik. Gaya bahasa forensik dikenal dengan istilah stilistika forensik. Gaya bahasa forensik dapat membantu ahli bahasa untuk memberikan atau menganalisis bukti berupa komponen bahasa,
untuk keperluan penyidikan perdata dan pidana. Sedangkan gaya bahasa forensik merupakan salah satu aspek linguistik forensik yang mempelajari gaya bahasa yang digunakan dalam konteks hukum. Dalam gaya berbahasa, penutur bertujuan agar penyajian bahasanya menarik, kaya, ringkas, jelas, dan mampu menekankan gagasan yang ingin disampaikan. Dialektologi. Dialektologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari variasi bahasa, baik sosial maupun temporal, dan menunjukkan perbedaan pengucapan, tata bahasa, dan kosakata serta distribusi geografisnya. Dalam linguistik forensik sendiri, dialektologi digunakan untuk menganalisis data bahasa, khususnya tuturan guna mengenali dialek penutur yang belum diketahui dan mengetahui aksen sosialnya. Kejujuran berbahasa jujur. Kejujuran dalam berbahasa sangat penting untuk menjalin hubungan, baik antar sesama manusia. Linguistik forensik memungkinkan proses penyidikan dapat mengungkapkan kejujuran pihak-pihak yang diperiksa dalam proses penyidikan. Dengan menganalisis bahasa dalam proses penyidikan, kita dapat mengidentifikasi apakah seorang tersangka mengatakan yang sebenarnya atau berbohong dengan memeriksa struktur kalimat atau pilihan kata. Bidang kajian linguistik forensik. Yang pertama, bahasa dalam proses hukum. Bahasa dalam proses hukum merujuk pada bahasa yang digunakan saat berlangsungnya proses hukum, seperti proses peradilan, proses investigasi. Bahasa yang digunakan dalam proses hukum harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Selain itu, bahasa dalam proses hukum bersifat resmi dan menggunakan istilah atau kosakata khusus. Yang kedua, bahasa sebagai produk hukum. Bahasa sebagai produk hukum yaitu menginvestigasi bahasa yang digunakan dalam sistem hukum, seperti pada dokumen-dokumen hukum, undang-undang, peraturan, dan surat keputusan. Yang ketiga, bahasa sebagai alat bukti hukum. Bukti-bukti yang tertinggal setelah tindak kejahatan tidak selalu bersifat non-verbal, tetapi juga bersifat verbal, seperti bahasa. Contohnya adalah bukti bahasa yang digunakan dalam percakapan tindak kejahatan. Implementasi kasus. Saat ini banyak sekali bahasa-bahasa dalam media sosial yang mengarah pada tindak pidana, seperti hinaan, fitnah, berita palsu, perjudian, asusila, dan bentuk intimidasi lainnya terhadap orang lain. Di Indonesia sendiri, telah ditetapkan peraturan terkait tindakan melanggar hukum melalui teknologi informasi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (ITE). Undang-undang ini merupakan jawaban dari permasalahan kejahatan atau tindak pidana yang berkembang pesat di Indonesia melalui teknologi informasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herwin, Mahmudah, dan Saleh tahun 2021, dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bermedia Sosial Linguistik Forensik, mereka hanya membahas 3 elemen saja, yaitu penghinaan, fitnah, dan makian. Penghinaan merupakan salah satu bentuk kejahatan berbahasa pidana terhadap kehormatan orang lain. Sedangkan fitnah merupakan perkataan bohong atau tanpa dasar yang bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Sedangkan makian merupakan kata-kata keji yang tidak pantas diucapkan. Contoh analisis kasus. Mengutip jurnal penelitian yang dilakukan oleh Herwin, Mahmudah, dan Saleh tahun 2021 yang berjudul Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media Linguistik Forensik. Mereka mencoba analisis kasus penghinaan, fitnah, dan makian di sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube tentang permasalahan pra dan pasca pemilihan wali kota Makassar tahun 2020. Bentuk-bentuk ilokusi penghinaan, fitnah, dan makian yang ditemukan seperti banyak balena, otak kosong, ular berkepala dua, calon koruptor, melakukan tindakan pidana korupsi, sundala, munafik, dan masih banyak lain. Ungkapan-ungkapan di atas merupakan suatu tindak pelanggaran hukum.
Dan linguistik forensik menganalisis ungkapan-ungkapan di atas yang dilakukan oleh ahli bahasa atau yang bisa disebut linguistik forensik. Jadi, linguistik forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan mengkaji bahasa dalam bidang hukum. Linguistik forensik sendiri berfokus pada 3 bidang utama, yaitu yang pertama, bahasa sebagai produk hukum, yang kedua, bahasa dalam proses hukum, dan yang ketiga, bahasa sebagai bukti dalam hukum. Linguistik forensik tidak dapat dipisahkan dari cabang ilmu linguistik lainnya, seperti fonologi, sintaksis, morfologi, semantik, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.